Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Merisa Yunita Iskandar dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang akibat hukum putusan pilot. Zainal Asikin menguraikan beberapa akibat hukum dari putusan pilot. Hal yang utama adalah dengan telah dijatuhkannya putusan kepailitan, si debitur atau si pilot kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan kurator atau balai harta peninggalan. Namun, tidak semua harta bendanya akan beralih penguasaan dan pengurusannya ke kurator atau balai harta peninggalan. Dikecualikan dari hal ini: A. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan sehubungan dengan pekerjaannya, pelengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahkan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya. B. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian suatu jabatan atau jasa, upah, uang tunggu, dan uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. C. Uang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah, diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Si pilot masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum apabila dengan perbuatan hukum tersebut akan menambah harta kekayaannya. Apabila ternyata di kemudian hari perbuatan hukum itu mengerugikan kekayaan pilot, kurator atau balai harta peninggalan dapat mengemukakan pembatalan perbuatan hukum tersebut. Dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan sebagai berikut. A. Dalam hal pada saat pernyataan pilot diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau sebagian dipenuhi. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. B. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan antara pihak tersebut dengan kurator mengenai jangka waktu di atas, hakim pengawas yang akan menetapkan jangka waktu tersebut. C. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan kurator menyatakan kesanggupannya, kurator wajib memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Sebaliknya, jika kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian, maka perjanjian tersebut dinyatakan berakhir dan pihak yang bersangkutan dapat menuntut ganti rugi dan akan diberlakukan sebagai kreditor konkuren. D. Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksudkan di atas telah diperjanjikan untuk menyerahkan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu, dan pihak yang harus menyerahkan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu, dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut belum menyerahkannya setelah putusan pilot dikeluarkan, perjanjian tersebut menjadi hapus. Dan dalam hal pihak lawan atau yang mengadakan perjanjian dirugikan karena penghapusan perjanjian tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. E. Dalam hal debitur telah menyewa suatu benda, baik kurator maupun pihak yang menyewakan barang atau benda dapat menghentikan perjanjian sewa dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat istiadat setempat dalam jangka waktu paling singkat 90 hari. Jika pembayaran uang sewa telah dilakukan, pemberitahuan perjanjian sewa tidak bisa dilakukan sebelum habisnya jangka waktu pembayaran sewa tersebut. Sejak putusannya keadaan pilot, uang sewa dinyatakan sebagai bodol pilot. F. Pekerja atau buruh yang bekerja pada debitur dapat memutuskan hubungan kerja, atau kurator dapat menghentikan hubungan kerja dengan mengindahkan perjanjian kerja dan peraturan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan memberitahukan paling singkat 45 hari sebelumnya. Sejak tanggal putusan pilot ditetapkan,
upah kerja atau buruh yang terutang sebelum maupun sesudah pernyataan pilot dinyatakan sebagai utang budal pilot. G. Warisan dan hibah yang selama kepilitan jatuh kepada debitur pilot oleh kurator tidak dapat diterima dengan izin hakim pengawas, kecuali apabila menguntungkan harta pilot. H. Pembayaran suatu utang yang sudah jatuh tempo hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pilot debitur sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran utang tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dengan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya. Jika pembayaran yang sudah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk karena memang sudah jatuh tempo, pembayaran tersebut tidak dapat diambil kembali. Perbuatan hukum debitur. Dengan demikian, apabila suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur dan perbuatan hukum tersebut dapat merugikan para kreditor serta dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum pernyataan pilot ditetapkan, sedangkan perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur atau kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Perbuatan hukum tersebut berupa A. Merupakan perikatan di mana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan. B. Merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih. C. Dilakukan oleh debitur perorangan dengan atau terhadap anggota atau istrinya, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga. Suatu badan hukum di mana debitur atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut baik sendiri-sendiri atau bersama-sama ikut serta secara langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% dari modal debitur. D. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap 1. Anggota direksi atau pengurus debitur atau suami istri atau anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut. 2. Perorangan baik sendiri atau bersama-sama dengan suami istri atau anak angkat keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan tersebut yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur paling kurang sebesar 50% dari modal debitur. 3. Perorangan yang suami istri atau anak angkat keluarga sampai derajat ketiga yang ikut secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur paling kurang sebesar 50% dari modal debitur. 4. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya apabila perorangan anggota direksi atau penghubung pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama. Suami istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya atau sebaliknya. Perorangan anggota direksi atau pengurus anggota badan pengawas pada debitur atau suami istri, anak angkat keluarga sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur paling kurang sebesar 50% dari modal debitur. Debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya atau sebaliknya. Badan hukum yang sama atau perorangan yang sama baik bersama ataupun tidak dengan suami atau istrinya dan atau para anak angkatnya dan keluarga sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur paling kurang sebesar 50% dari modal debitur. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya dalam kelompok badan hukum di mana debitur merupakan anggotanya. Selain itu,
Hal yang paling terpenting sebagai akibat hukum dijatuhkannya putusan kepailitan adalah hal-hal yang berkaitan dengan sebagai berikut. A. Penghibahan. Dalam hal ini ditentukan bahwa hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalan apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. B. Pembayaran utang yang belum dapat ditagih atau belum jatuh tempo, atau debitur melakukan perbuatan yang tidak wajib. Perbuatan itu dapat dibatalkan demi keselamatan harta pailit. Hal tersebut harus dibuktikan bahwa pada waktu dilakukannya perbuatan tersebut, baik debitur maupun pihak ketiga mengetahui bahwa perbuatannya atau debitur itu akan merugikan pihak kreditur. Diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Baiklah, demikian penyampaian materi mengenai akibat hukum putusan pailit ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.